warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Amelia. Saya dari Prodi S1 PG PAUD. Dengan nomor NIM saya 18625700079. Saya ingin mempresentasikan tentang kesempatan kali ini. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas untuk UAS dari mata kuliah profesionalisme keguruan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heri Wardana. Untuk presentasi kali ini berjudul Profesionalisme Guru di Era Digital. Latar belakang masalahnya yaitu era digital membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan, menuntut guru untuk beradaptasi dengan teknologi agar tetap profesional. Jadi, latar belakang ini yang menyoroti tantangan dan peluang bagi guru dalam memanfaatkan alat digital untuk pembelajaran yang lebih efektif. Profesionalisme guru di era digital mencakup penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesionalisme yang didukung dengan teknologi informasi. Tugas guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi guru pada era sekarang menjadi fasilitator yang memanfaatkan platform daring atau e-learning sebagai pembentuk karakter dan alat kolaboratif untuk memotivasi siswa. Hal ini sangat krusial karena menghadapi perubahan yang sangat cepat seperti pandemi yang mengharuskan guru dan murid belajar jarak jauh atau daring. Guru juga menghadapi rendahnya literasi digital, akses internet yang terbatas, serta kebutuhan adaptasi terhadap teknologi seperti teknologi VR atau game yang sekarang sangat banyak diminati oleh anak-anak. Banyak guru yang masih kesulitan dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam administrasi, evaluasi, dan pembelajaran interaktif. Tantangan inilah yang diperlukan untuk sebagai pelatihan guru yang berkelanjutan agar guru mampu memilah informasi digital yang akurat bagi siswa serta menjunjung tinggi kode etik profesi untuk membangun hubungan positif dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Profesi guru didefinisikan sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus melalui pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1. Urgensi profesi ini semakin tinggi di era digital karena guru berperan sebagai fasilitator transformasi pendidikan melalui teknologi. Profesi guru adalah jabatan yang menuntut pengetahuan dan keterampilan khusus, berbeda dengan pekerjaan biasa karena melibatkan pendidikan intensif dan kode etik profesi. Guru profesional menguasai 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesionalisme untuk membentuk peserta didik secara holistik. Hal ini menjadikan guru sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas perkembangan anak secara menyeluruh. Pembahasan tentang ruang lingkup tugas guru. Guru disebut profesi vital karena mereka bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian siswa sebagai arsitek peradaban, mencerdaskan bangsa, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan, serta menjadi pilar utama kemajuan suatu negara, sehingga perannya fundamental untuk masa depan generasi dan bangsa. Peran guru yang vital antara lain 1. Membangun karakter dan moral, yaitu membentuk integritas, nilai,
dan sikap mental siswa menjadi teladan serta membimbing emosional dan sosial mereka. Yang kedua, pencerdas bangsa, menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap tantangan zaman. Yang ketiga, sebagai arsitek peradaban. Maksud dari arsitek peradaban di sini yaitu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang akan membangun dan memajukan suatu bangsa dan untuk mempersiapkan generasi penerus untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai pilar pendidikan, melaksanakan proses pendidikan yang kompleks dari membimbing hingga mengevaluasi yang sangat sulit dicapai tanpa peran seorang guru. Yang kelima, induk dari segala profesi. Guru dapat mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk semua profesi lain di masa depan, menjadikan guru-guru itu sebagai fondasi awal. Peran strategis guru dalam pendidikan nasional. Peran strategis guru dalam pendidikan nasional menjadikan mereka sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai visi dan misi Indonesia Emas 2045. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk karakter bangsa dan beradaptasi dengan transformasi digital. Agen perubahan pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator inovasi pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi seperti e-learning dan AI, serta menanamkan nilai-nilai moral untuk generasi berdaya saing global. Mereka memimpin transformasi kurikulum merdeka melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif, memastikan pendidikan inklusif di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Guru sebagai pembentuk karakter dan kompetensi. Sebagai inspirator dan teladan, guru membangun fondasi, karakter, etika, dan keterampilan yang menjadi modal utama kemajuan bangsa. Peran ini krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional melalui pelatihan berkelanjutan dan sinergi dengan pemerintah. Tantangan dan tanggung jawab guru di era digital dan global. Tantangan guru di era digital dan global salah satunya yaitu meliputi kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta pergeseran nilai siswa akibat paparan konten online. Sementara tanggung jawabnya adalah menjadi fasilitator pembelajaran adaptif dan penjaga etika digital. Di Indonesia, hal ini diperburuk dengan ketimpangan akses di daerah terpencil, menuntut adaptasi cepat terhadap globalisasi pendidikan. Guru menghadapi tuntutan menguasai LMS, AI, dan konferensi video. Ditambah lagi resiko plagiarisme, keamanan data, dan ketergantungan teknologi yang mengubah karakter siswa menjadi kurang fokus. Secara global, kompetensi sumber daya manusia ini memaksa guru mempersiapkan siswa untuk keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis di tengah arus informasi yang tak terbatas, dan kesenjangan ini sering diatasi melalui pelatihan mandiri karena minimnya dukungan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah. Tanggung jawab utama seorang guru adalah merancang pembelajaran hybrid inklusif, mengajarkan literasi digital yang bijak, dan memfilter konten negatif untuk mencegah penyalahgunaan gawai. Konteks global, mereka harus mengintegrasikan nilai lokal dengan standar internasional melalui inovasi seperti personalisasi belajar berbasis AI dan kolaborasi lintas negara. Tanggung jawab ini mencakup pengembangan diri berkelanjutan untuk tetap relevan dalam transformasi pendidikan. Untuk kompetensi guru sendiri, yaitu terdiri dari 4 kompetensi utama, yaitu pertama, kompetensi pedagogik. Yang dimaksudkan dalam kompetensi pedagogik yaitu di sini yaitu melibatkan kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi peserta didik secara optimal. Memahami karakteristik peserta didik
mampu mengelola kelas secara efektif dan kondusif, menggunakan metode dan media yang variatif, serta melakukan penilaian dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional guru. Penguasaan materi pelajaran, memahami materi pelajaran secara konsep dan struktur, menguasai hubungan antar konsep, menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, metodologi. Mengelola program pembelajaran secara efektif, contohnya membuat RPP, silabus, mengelola kelas, dan menggunakan media serta sumber belajar secara optimal, melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang berlaku. Yang kelima, penggunaan teknologi, media, dan metode secara tepat. Yang keenam, penelitian, evaluasi, dan refleksi secara objektif dan berkelanjutan. Yang ketujuh, terus mengembangkan diri melalui pelatihan, literasi, dan berinovasi. Untuk yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini melibatkan guru untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua melalui aplikasi serta pembinaan etika digital siswa, didukung dengan sertifikasi yang berkala. Yang kedua, berkomunikasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Yang ketiga, berinteraksi dan bekerja sama dengan semua pihak yang berhubungan dengan profesi guru. Yang keempat, kompetensi kepribadian sosial. 1. Berperilaku santun, jujur, dan berintegritas. Yang kedua, menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, memiliki integritas dan etika profesional yang kuat. Yang keempat, memiliki empati dan kedewasaan. Yang kelima, literasi digital mendalam seperti kolaborasi via platform global dan inovasi konten multimedia. Kode etik profesional guru. Kode etik profesional guru Indonesia sebagaimana diatur dalam pedoman PGRI menekankan hubungan positif dengan siswa, profesionalisme untuk membangun kepercayaan publik, serta kontribusi pada kualitas pendidikan nasional. Ketiga aspek ini menjadi fondasi untuk menjaga martabat profesi guru di era digital. 1. Hubungan positif guru dan siswa. Guru wajib membimbing siswa secara holistik dengan penuh kasih sayang, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga kerahasiaan informasi siswa untuk membentuk karakter Pancasila. Hubungan ini mencakup pembinaan tanpa diskriminasi, menghindari tindakan yang merendahkan martabat siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, profesionalisme dan kepercayaan publik. Guru harus menunjukkan kejujuran, profesionalisme dalam menerapkan kurikulum, mengembangkan kompetensi berkelanjutan, dan menjaga integritas agar dipercaya masyarakat sebagai teladan. Hal ini termasuk menghindari konflik kepentingan, berpartisipasi dalam organisasi profesi seperti PGRI, dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan nasional. Guru bertanggung jawab membangun pendidikan berkualitas melalui kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta memajukan solidaritas sesama guru. Kode etik ini mendorong inovasi pembelajaran digital yang inklusif untuk mencapai target nasional seperti Indonesia Emas 2045. Jika orang tua mengizinkan, maka sekolah boleh mendokumentasikan dan memposting anak-anak mereka ke dalam sosial media sekolah maupun guru. Jika orang tua tidak setuju, sekolah wajib menghormati keputusan orang tua dengan cara tidak memposting kegiatan anak ke media sosial sekolah maupun guru. Contoh lainnya, misalnya mengadakan konseling rutin atau parenting class untuk membangun hubungan baik dengan orang tua dan menghindari hukuman fisik, serta memotivasi siswa secara adil tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Nah, untuk studi kasus kali ini, yaitu salah satunya yang saya ambil adalah siswa SD yang kecanduan gawai. Menurut survei dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2023 menunjukkan 59,6% anak alami gejala kecanduan gawai. Studi kasus kecanduan gawai pada siswa menunjukkan dampak serius terhadap satu, perilaku, kedua, prestasi akademik, yang ketiga yaitu kesehatan, yang dapat dijadikan contoh relevan bagi guru dalam presentasi profesionalisme di era digital. Kasus ini sering melibatkan siswa SD sampai SMP yang kehilangan fokus belajar akibat game online dan media sosial, memerlukan intervensi guru berbasis kode etik. Kasus yang terjadi di SD Cantaian Sukabumi, yaitu seorang siswa kelas 5 menghabiskan waktu sekitar 6-8 jam sehari untuk bermain game online di gadget. Anak tersebut mengalami penurunan nilai, sering marah-marah, sering berbohong kepada orang tua, dan tidak mau bersosialisasi. Guru menerapkan kode etik dengan membatasi gadget di sekolah dan bekerja sama dengan orang tua untuk membatasi bermain gawai di rumah. Contoh penerapan kode etik. Guru menerapkan etik dengan membimbing siswa tanpa diskriminasi. Misalnya, memberikan perhatian khusus pada siswa yang berkebutuhan khusus melalui pembelajaran diferensial dan menjaga kerahasiaan data pribadi siswa. Contoh nyata, misalnya saat memposting anak-anak berkegiatan melalui sosial media, baik melalui sosial media guru ataupun sekolah. Sebaiknya sebelum memposting foto ataupun video yang berisikan anak-anak saat melakukan kegiatan, baik guru maupun sekolah sebelumnya meminta izin dulu kepada orang tua ataupun wali apakah diperbolehkan agar si anak boleh diposting atau kegiatannya bisa dilihat oleh orang banyak melalui sosial media guru ataupun sekolah. Biasanya sekolah itu membuat memberikan surat pernyataan agar orang tua dapat mengisi surat pernyataan tersebut, atau bisa melalui Google Form. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan fisik yang ada di sekolah maupun di rumah, mengadakan konseling kelompok untuk literasi digital, dan melibatkan orang tua sehingga siswa kembali fokus untuk belajar dan perlahan berkurang waktu untuk bermain game online tersebut. Untuk kesimpulan pada presentasi ini, yaitu profesionalisme guru di era digital dan global menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap teknologi sambil mempertahankan kompetensi IT, kode etik, dan tanggung jawab strategis yang mencetak generasi unggul. Jadi, kesimpulan ini menggarisbawahi urgensi guru sebagai agen perubahan pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, penyedia lingkungan belajar yang menantang, serta penunjuk jalan. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan mendapatkan nilai terbaik dari Pak Heri Wardana. Terima kasih.